Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Saifuddin Zuhri, di dalam pembelajaran karakter building. Nah, para peserta pembelajar, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas satu topik yang berjudul identitas nasional dan karakter building. Nah, para peserta pembelajar, ada satu istilah yang sangat populer pada tahun 60-an terkait dengan pidato Bung Karno, presiden kita pertama kali, dengan satu diksi atau istilah yang disampaikan dalam pidato tahun 1960 tersebut dengan istilah Nation and Character Building. Kita tahu bahwa dalam konteks politik pidato Soekarno waktu itu adalah kita sudah melewati masa kemerdekaan dan kita sebagai bangsa yang sudah berdaulat, sudah lepas dari penjajahan, tentu menginginkan sebuah bangsa yang memiliki karakter tertentu, memiliki jati diri, memiliki watak yang khas Indonesia. Disitulah kemudian Bung Karno dengan istilah Nation and Character Building, supaya orang Indonesia memiliki karakter yang khusus. Siapakah sesungguhnya manusia Indonesia? Nah, tidak ada salahnya topik ini kita kaitkan dengan mata kuliah karakter building, karena bagaimanapun setelah sebelumnya kita mengangkat topik mengenai kearifan lokal, ya, kita sebagai bagian dari tradisi di mana kita berasal, tentu itu juga membentuk karakter kita. Demikian halnya saya yakin Anda pasti memeluk agama tertentu dan juga itu pasti juga membentuk karakter Anda. Nah, tidak kalah pentingnya adalah karena kita menjadi warga negara, menjadi bagian dari bangsa Indonesia, apapun itu, maka keindonesiaan atau identitas nasional itu juga turut serta membentuk karakter kita. Nah, para peserta pembelajar, sebagaimana dalam pergaulan kita sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, kita mengenalkan diri kita dengan orang lain, itu kan ada jenjang-jenjang yang kita perkenalkan. Semakin luas lingkup perkenalan itu, maka semakin luas pula identitas yang kita kenalkan. Contohnya kalau kita di dalam satu milieu tertentu, kelompok masyarakat, kalau itu levelnya desa contohnya, biasanya yang kita perkenalkan keluarga. Kalau levelnya negara, mungkin kabupaten kita yang kita kenalkan. Tapi kalau kita di dunia global, maka yang kita kenalkan ya kebangsaan kita, Indonesia. Nah, identitas keindonesiaan itulah yang biasanya menjadi salah satu pembentuk karakter kita. Nah, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan identitas nasional. Nah, kata identitas itu asal kata dasarnya adalah identitu, ya, yang berarti memiliki arti tanda-tanda atau ciri-ciri, ya, atau jati diri yang melekat pada diri seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Nah, itu identitas. Kemudian digabungkan dengan nasional, ya, identitas nasional. Nah, tentu saja nasional itu merupakan identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan fisik, baik fisik atau non fisik, ya. Fisik itu seperti budaya, agama, bahasa. Kalau non fisik itu bisa terkait dengan cita-cita dan tujuan. Nah, jika digabungkan, pengertian dari identitas nasional adalah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok, ya, atau collective action. Kita memiliki ciri khas atau karakter yang sama, itu kan supaya kita di dalam berperilaku, di dalam beraktivitas dalam kehidupan itu, supaya kita memiliki kesamaan-kesamaan sehingga memudahkan kita untuk bergaul dan berinteraksi. Makanya identitas nasional itu dibutuhkan untuk kehidupan bersama dalam sebuah bangsa atau negara. Nah, tentu saja para peserta pembelajar, apa saja identitas nasional itu, ini terkait dengan mata kuliah lain, ya,
seperti kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Nah, kalau kita lihat ada berbagai atribut atau jati diri kita sebagai identitas nasional kita ya, sejak dari bahasanya, kemudian bendera, lagu kebangsaan, lambang, semboyan dan lain sebagainya. Saya berharap saya tidak usah mengulanginya. Saya kira para peserta pembelajar bisa membaca langsung di dalam teks yang sudah saya bagikan. Nah, para peserta pembelajar, mengapa kita perlu menegaskan dan meneguhkan jati diri dan karakter khas watak kita sebagai bangsa? Karena bangsa Indonesia itu memiliki jenis kebangsaan yang berbeda ya. Kita ini memiliki jenis kebangsaan bentukan ya. Jadi di dunia ini ada dua jenis bangsa, ada yang bangsa alami, ada yang bangsa bentukan. Kalau bangsa alami itu biasanya bangsa yang secara otomatis predikat kebangsaannya itu melekat dalam dirinya sejak dia lahir, lebih karena keturunan ya. Seperti di dunia ini ada yang namanya bangsa Yahudi ya, bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa India. Jadi dia menjadi jenis bangsa tersebut lebih karena keturunan, dan biasanya dalam prosesnya tidak selalu terikat dengan keberadaan negara ya. Jadi orang bangsa Cina itu boleh berada di negara Cina itu sendiri atau di luar Cina. Jadi dia tidak terikat dengan nama negara tertentu ya. Walaupun biasanya lebih besarnya memang terikat dengan negara yang sesuai dengan nama bangsanya tersebut. Nah, kedua adalah jenis bangsa bentukan, itulah kita. Kalau bangsa bentukan ini melekat dalam diri kita bukan karena secara keturunan tapi melalui proses. Nah, di sini biasanya terikat oleh keberadaan sebuah negara. Oleh sebab itu, jika bangsa alamiah tadi ada tidaknya tergantung dari tidak tergantung dari keberadaan negara, tetapi kalau bangsa bentukan ini sangat tergantung dengan keberadaan negara. Kalau negara itu bubar, maka tidak bisa lagi dinamakan bangsa tersebut ya. Jadi seperti orang Indonesia ini, kalau Indonesia ini bubar, maka orang Sumatera tidak bisa lagi dikatakan bangsa Indonesia. Orang Jawa tidak bisa dikatakan bangsa Indonesia. Orang Kalimantan, orang Papua, orang Bali, orang NTT, orang Maluku dan lain sebagainya itu tidak bisa dinamai lagi Indonesia. Karena apa? Predikat Indonesia itu menyandar dengan eksistensi negara. Nah, itulah jenis dari bangsa bentukan, dan Indonesia itu masuk dalam kategori itu. Nah, bangsa bentukan ini biasanya memang sangat erat kaitannya dengan kesadaran kolektif. Makanya salah satu bukunya Ben Anderson itu mengatakan ada namanya realitas imajiner. Ada bangsa-bangsa yang diikat lebih pada sebuah imajinasi-imajinasi, dan itu menentukan apa kuat tidaknya ikatan itu tergantung dari kuat tidaknya imajinasinya. Makanya kita masih sepakat sampai hari ini menjadi Indonesia, berada dalam rumah yang bersama yang bernama Indonesia itu karena kita memiliki imajinasi bahwa menjaga persatuan ini jauh lebih baik daripada bercerai-berai ya. Jadi kuatnya rasa harapan, cinta kasih untuk bersama di tengah keragaman, di tengah perbedaan, itulah yang mengalahkan ego-ego dari masing-masing kelompok kemudian menjadi Indonesia. Itulah yang persis terjadi dalam proses bagaimana bangsa ini menegara ya. Jadi suku bangsa yang menempati pulau-pulau Nusantara ini sebetulnya kan dulunya adalah sebuah ikatan bersuku-suku. Sampai pada akhirnya menyepakati menjadi satu negara itu kan ada proses ya. Sejak dari pergerakan bagaimana Budi Utomo, kemudian Sumpah Pemuda sampai revolusi kemerdekaan, itu kan sebuah proses panjang bagaimana suku-suku ini melebur, kemudian dilepaskan identitas kesukuannya untuk melebur jadi satu yang bernama bangsa Indonesia. Walaupun ketika menjadi Indonesia, eksistensi dan atribut kesukuan itu juga tidak hilang ya. Jadi dengan demikian menjadi Indonesia adalah sebuah kesanggupan untuk menyatu di tengah keragaman ya. Itulah kemudian menjadi identitas nasional. Nah, para peserta pembelajar silakan menelaah lebih detail dari ruang lingkup apa itu identitas nasional. Nah,
Yang jelas para peserta pembelajar, identitas ini juga tidak lepas dari dinamika, dari tantangan, dari guncangan dan perkembangan-perkembangan global. Nah, ada berbagai tantangan untuk memupuk rasa identitas nasional itu. Kalau kita petakan para peserta pembelajar, tantangan-tantangan tersebut adalah pertama globalisasi. Kita tahu bahwa di dalam era globalisasi ini dunia menyatu, antar negara saling tergantung dan terkait, saling mempengaruhi. Tentu saja dalam proses itu ada negara yang berposisi dominan dan ada negara yang terpinggirkan bahkan tersingkir. Nah, biasanya dalam proses globalisasi akan diwarnai atau lebih didominasi oleh negara yang kuat. Nah, kita bisa lihat sekarang, apakah dalam proses globalisasi itu posisi Indonesia sebagai subjek atau objek. Nah, dalam kaitannya dengan identitas nasional, padahal pengertian identitas itu adalah ciri khas, jati diri yang bisa membedakan dengan kelompok lain. Kalau kita terlalu melebur dalam globalisasi, tentu ada hal yang dipertaruhkan, yaitu tergerusnya kekhasan kita sebagai sebuah bangsa. Nah, ini tantangan pertama, yaitu globalisasi. Sehingga pertanyaannya adalah, Indonesia itu mau menjadi subjek atau objek? Karena itu akan mempertaruhkan identitas nasionalnya. Itu pertama. Kedua, setelah globalisasi adalah persoalan radikalisme. Kita tahu bahwa unsur anak bangsa ini menjadi bagian dari Indonesia adalah kelompok-kelompok juga yang meyakini norma-norma tertentu di luar negara sebagai keyakinannya. Katakanlah agama tertentu. Ketika itu dikonstruksi menjadi penafsiran tertentu, menjadi gerakan, bahkan menjadi organisasi tertentu, sering sekali ini juga menawarkan nilai-nilai yang bersifat radikal ya, sehingga bisa menggerus identitas keindonesiaan. Saya kira para peserta pembelajar bisa mengamati fenomena yang terjadi sekarang ini, katakanlah isu tentang terorisme. Terlepas bahwa ini ada problem politik global, ada kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi harus diakui bahwa terorisme juga lekat dengan atribut-atribut identitas norma agama tertentu. Dan ini tentu juga akan menjadi persoalan di dalam identitas nasional. Jadi pertama globalisasi, kedua adalah soal radikalisme. Kemudian para peserta pembelajar, yang ketiga adalah persoalan tentang feodalisme. Kita tahu bahwa di dalam masyarakat ya, kita sebelum menjadi Indonesia itu sudah ada sistem-sistem nilai, bahkan ada artefak kekuasaan seperti kerajaan yang cukup lama established di dalam tata nilai masyarakat kita. Ya, kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Dan ini tentu tidak hilang sepenuhnya. Ada sebuah budaya feodal ya, di mana sistem kekuasaan diturunkan secara keturunan ya, berdasarkan genetik, berdasarkan rasisme. Ini tentu akan menjadi problem ketika kita akan menanamkan rasa nasionalisme. Nah, ini juga jadi tantangan terhadap identitas nasional. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah persoalan pragmatisme. Saya kira persoalan pragmatisme ini bagian dari proses-proses modernisasi juga, di mana orang lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat praktis, positivistik, ya, rasional, ya, yang penting mendapat keuntungan, sehingga sering sekali mengabaikan nilai-nilai idealisme. Dan ini tentu saja akan menjadi tantangan terhadap identitas nasional. Nah, para peserta pembelajar, setelah kita sedikit urai mengenai apa itu identitas nasional, mari kita diskusikan sejauh mana identitas nasional kita yang bernama Indonesia ini mempengaruhi, membentuk identitas kita masing-masing. Apakah kehadiran negara yang bernama Indonesia ini dalam aspek apa membentuk kepribadian kita? Dan sejauh mana kepribadian kita ini bisa dipertahankan sebagai orang Indonesia di tengah gerusan globalisasi, gerakan-gerakan radikalisme, kemudian masih bercokolnya feodalisme dan kepentingan-kepentingan yang bersifat pragmatis, ini bisa dipertahankan.
mestinya identitas nasional adalah menjadi bagian atribut penting di dalam membentuk karakter building manusia Indonesia. Tapi itu tidak mudah. Mari kita kembangkan, kita dalami di dalam pembelajaran interaktif. Saya mohon Anda untuk membekali diri dengan memperbanyak referensi, sumber bacaan dari berbagai referensi, kemudian mengamati fenomena di masyarakat kita. Dan kita akan berjumpa di dalam pembelajaran interaktif nanti. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.